Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Kali ini Ibu akan memberikan pemaparan materi PKWU tentang usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi kelas 12 semester 1. Makanan khas daerah atau yang kita sebut dengan makanan tradisional adalah makanan khas dari suatu daerah tertentu di Indonesia. Bahan, pengolahan, dan cita rasa makanan tersebut sesuai dengan budaya orang-orang yang tinggal di daerah tersebut. Sebagai contoh, gudeg itu dari khas Yogyakarta, rawon dari Surabaya, empek-empek dari Palembang, kemudian bika Ambon dari Medan, dan sebagainya. Masih banyak lagi. Apakah makanan khas daerah perlu dimodifikasi? Tentu saja. Hal ini terkadang perlu dilakukan saat dengan semakin maraknya makanan asing yang beredar di Indonesia. Jika modifikasi tidak dilakukan, maka makanan khas daerah khawatir dapat tersingkir seiring berkembangnya zaman. Modifikasi makanan khas daerah dapat dilakukan dengan melakukan inovasi terhadap variasi rasa, warna, bentuk, ataupun mengganti bahan baku utama dengan bahan lainnya. Memodifikasi makanan khas daerah ini banyak manfaatnya loh. Pertama, meningkatkan daya saing makanan khas daerah dengan makanan asing seiring menuju industri pangan saat ini. Yang kedua, meningkatkan mutu produk, baik dari segi rasa, warna, bentuk, maupun kandungan gizinya. Yang ketiga, memenuhi selera konsumen yang cenderung berubah dengan mengikuti perkembangan zaman. Yang selanjutnya itu, agar makanan khas daerah Indonesia itu tidak terlupakan oleh masyarakat, bahkan mampu dikenal oleh mancanegara. Kemudian sumber daya yang dibutuhkan pada usaha makanan khas daerah yang dimodifikasi ini sama seperti usaha lainnya, yaitu adanya manusia, kemudian uang, bahan baku, mesin, peralatan, cara, pasar, dan informasi. Kemudian pada pemasaran usaha ini ada 6 langkah strategi yang dapat diterapkan. Pertama, mengenali riset pasar. Yang kedua, melakukan promosi. Yang ketiga, memilih tempat yang strategis. Yang keempat, menjalin hubungan baik dengan pelanggan. Yang kelima adalah melakukan evaluasi. Dan keenam, peningkatan produk dari segi kualitas maupun kuantitas. Dalam berbisnis makanan khas daerah, tentu ada hal-hal yang patut untuk dipertimbangkan. Pertama, lokasi usaha yang tepat. Ya, bagaimana pemilihan lokasi yang strategis dan mudah dikunjungi oleh konsumen yang sesuai dengan jenis makanan khas daerahnya. Kemudian memilih salah satu jenis makanan khas daerah. Sebaiknya kita memilih makanan khas tertentu yang unik sehingga bisa dijadikan sebagai buah tangan oleh konsumen. Yang ketiga adalah inovasi terus-menerus. Hal ini penting jika ingin menggeluti bisnis kuliner. Kemudian ada beberapa tantangan dalam usaha kuliner ini. Pertama, membuat makanan khas daerah yang tahan lama atau waktu kadaluarsa yang panjang. Yang kedua, bagaimana memilih kemasan yang baik agar kualitas makanan tahan lama dan kebersihannya terjaga. Yang ketiga, cara pemasaran secara online harus paham. Kemudian yang keempat, bagaimana pemilihan produk ke berbagai daerah mengingat mahalnya biaya jasa pengiriman barang makanan. Kemudian sistem pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi ada 2 bahan makanan, yaitu ada bahan pangan nabati dan bahan pangan hewani. Contohnya kalau bahan pangan nabati ada tepung terigu, tepung beras, ketan, santan, coklat, labu, ubi, daun pandan, dan sebagainya yang terbuat dari tumbuhan ya. Kemudian kalau bahan pangan hewani, daging, susu, telur, udang, cumi, hewan, dan sebagainya ya.
Kemudian teknik pengolahan makanan ada dua teknik. Yang pertama teknik pengolahan makanan panas basah atau moist heat cooking. Dan yang kedua teknik pengolahan makanan panas kering, dry heat cooking. Sekarang teknik pengolahan makanan panas basah itu terbagi lagi 5 macam cara. Pertama boiling, saat boiling, yang kedua poaching, yang ketiga braising, yang keempat stewing, yang kelima steaming. Boiling itu merebus air sampai mendidih. Kalau poaching itu merebus, menutup bahan pangan sampai tertutup bahan pangannya atau penuh airnya. Kemudian kalau braising itu merebus tapi airnya sedikit, ya, setengah dari bahan pangan yang direbus. Kemudian yang keempat stewing, menumis dengan kuah santan, susu atau menyemur. Jadi sedikit saja. Kemudian yang kelima steaming, mengukus, ya, atau dengan uap yang mendidih. Kemudian teknik pengolahan makanan panas kering ada 5 cara. Yang pertama deep frying, yang kedua shallow frying, yang ketiga roasting, yang keempat baking, yang kelima grilling. Deep frying ini menggoreng dengan minyak yang banyak. Kemudian kalau shallow frying menggoreng dengan minyak sedikit. Ketiga roasting, memanggang di atas api tapi tidak terkena langsung kepada apinya, jadi ada raknya. Kemudian yang keempat baking, memanggang dalam oven. Yang kelima grilling, membakar dengan arang atau batu bara. Kemudian penentuan harga produk, harga jual produk. Harga sebuah produk dapat ditentukan dengan 4 cara. Pertama cost plus pricing method, yang kedua markup pricing method, yang ketiga break even pricing, yang keempat mengikuti pasar. Yang pertama, cara penetapan harga biaya plus atau cost plus pricing method, yaitu cara ini biasa diterapkan pada perusahaan yang memproduksi sendiri barang dagangannya. Caranya dengan menghitung terlebih dahulu biaya yang dikeluarkan untuk 1 kali produksi, lalu menambahkan persen margin laba yang diinginkan. Setelah itu hasilnya dibagi dengan jumlah unit produk yang diproduksi saat itu. Kemudian yang kedua, cara penetapan harga markup atau markup pricing method, yaitu cara ini biasanya digunakan pemilik usaha yang membeli barang dagangannya dari pemilik usaha lain untuk kemudian dijual kembali. Kemudian yang ketiga, cara penetapan harga break even atau break even pricing, yaitu cara ini didasarkan pada permintaan pasar dan masih mempertimbangkan biaya. Dikatakan break even atau impas ketika jumlah penghasilan sama dengan jumlah biaya produksi. Dikatakan berlaba jika penghasilan berada di atas break even, dan dikatakan rugi jika penghasilannya di bawah titik impas. Yang keempat, penetapan harga dalam hubungannya dengan pasar, yaitu caranya biaya produksi itu disesuaikan dengan harga permintaan pasar. Jika yang ketiga itu masih mempertimbangkan biaya produksi dulu. Nah, itulah pemaparan mengenai materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam entrepreneur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.